Wes. Nah, kemudian Rasul Muhammad SAW melihat seseorang yang tertutupi, ditutup, ya, tak padang, tertutup dia, tertutup di dalam cahayanya arash. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, ya, faqala man hadza amalakun kila la qala anabiyun kila la. Malaikat Jibril, siapa dia itu? Katanya Nabi Muhammad SAW, apakah seorang malaikat atau seorang nabi? Ya. Kemudian malaikat Jibril menjawab, ya, hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun bi dzikrillah ta'ala. Ini adalah seseorang yang ketika hidupnya di dunia, ya, lidahnya basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan hatinya mu'allakun bil masajid. Dan hatinya digantungkan dengan masjid. Walam yatasabbab liwalidayhi. Dan orang ini tidak pernah mencaci kedua orang tua. Apa katanya Sayyidina Ali? Jangan pernah mendebat kamu terhadap ibumu yang telah mengajarimu berbicara di waktu kecil. Ya, ketika pinter benta, pandai ngomong, sudah pendidikannya tinggi, yang membiayai orang tua, bapak dan ibu, ya. Kaki pada soko cetak. Akhirnya setelah tinggi ilmunya langsung mendebat orang tua. Jangan pernah mendebat orang tuamu yang telah mengajarimu berbicara. Ali. Nah, siapa nih? Rizka. Ya kan? Iya. Wis, fara'a rabbahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya. Baik. Ini melihat Tuhan. Aila fi jihatin wala bil hisarin. Allah itu subhanahu wa ta'ala tidak terikat dengan arah, ya. Rasulullah la bin hisarin, tidak dibatasi dengan tempat, waktu dan lain-lain. Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala disucikan, munazzahan an sifatil hawadis, daripada sifat-sifat yang baru. La biqalbihi faqat. Ya, la biqalbi, tidak dengan hatinya Nabi saja, bal bi'ainaihi aidan. Artinya Rasul Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ya Ustaz. Ya. Rasul melihat Allah Subhanahu wa taala tidak dengan hatinya, melainkan dengan kedua mata kepalanya. Artinya melihat dengan mata kepalanya sendiri, melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. La biqalbihi, katanya Kiai Musannif. Ya, la biqal bal bi'ainaihi aidan. Bahkan dengan kedua, ya, ma'rifat. Ya, apa? Merepat. Ya, muncak mata ini tidak remeh bahasa Indonesia ini. Ma'rifat apa ya? Memang mata sudah. Dengan kedua matanya Rasul Muhammad SAW ala sahihi al-masyhur. Ini pendapat yang masyhur. Ya. Wahwa, dan ini madhab Ibnu Abbas. Dan ini pendapat madhab Ibnu Abbas. Kemudian melihatnya Nabi Muhammad SAW kepada Allah di tempat itu, ya, tidak ditentukan tempat, ya, tidak terikat dengan sesuatu apapun. Ya. Ya. Tidak diikat, tidak dibatasi, tidak punya tempat, dan ya, kemudian tidak punya tempat dan dibatasi oleh masa. La bin hisari. Ya. Wallahu alam. Bagaimana itu? Ya. Setelah Rasul Muhammad SAW melihat Tuhannya, fakharra Nabi Muhammad SAW sajidan. Lalu Nabi Muhammad SAW ini terjungkal dalam keadaan sujud. Wa kallamahu rabbuhu. Akhirnya Allah berfirman, ya,
Wa kallamahu rabbuhu, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW ketika fakharra, ketika terjungkal itu, ketika dalam keadaan sujud. Ya Muhammad, labbaika ya Rabb, kami datang memenuhi panggilanmu. Baik, seandainya sekarang ya Laili, labbaik, saya Ustaz, saya ya Rabb, saya ya labbaik, saya ya Rabb. Qala sal, mintalah apa yang kamu inginkan, minta apapun kamu. Ya, minta apa saja akan kami beri, akan saya berikan kepadamu. Faqala, akhirnya Rasul Muhammad SAW bersabda, innaka ittakhadta Ibrahim khalil, ya Tuhan, ya Rabb, engkau telah menjadikan Ibrahim khalilullah, engkau telah berfirman langsung dengan Nabi Musa, engkau telah memberikan Daud kerajaan yang agung, engkau telah melunakkan besi untuk Nabi Daud, kemudian engkau telah menundukkan apa? Gunung-gunung. Engkau telah memberikan Nabi Sulaiman kerajaan yang besar dan telah menundukkan untuk Nabi Sulaiman jin, manusia dan setan-setan. Engkau telah menundukkan kepada Nabi Sulaiman itu angin-angin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ini permintaan Nabi Muhammad SAW kepada Tuhan. Engkau telah memberikannya kerajaan yang tidak pantas bagi seseorang setelahnya. Artinya kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh manusia setelahnya Nabi Sulaiman. Wa 'allamta Isa at-Taurat, engkau telah mengajari Musa Taurat, Isa Taurat wal Injil. Kemudian engkau telah menjadikannya Isa apa? Menyembuhkan orang yang kena penyakit, penyakit kusta, kemudian penyakit abros, belang, kemudian bisa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin engkau, kemudian telah menjaga dia dan ibunya dari syaitan yang terkutuk. Terus begitu. Akhirnya apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Faqala Allah Subhanahu wa taala, "Hai Muhammad," ini nanti lanjutannya. "Saya telah menjadikanmu habiban. Ittakhadtuka habiban." Saya telah menjadikanmu seorang habib, kekasih. Wa qala ar-rawi, orang yang meriwayatkan bercerita, adapun Nabi Muhammad SAW itu tertulis di Taurat Habibullah. Dan saya telah mengutusmu linnasi kepada orang manusia, umat manusia, kafiatan semuanya, kafatan seluruhnya. Kalau Nabi sebelumnya adalah diutus untuk daerahnya. Nabi Musa yang untuk Bani Israel, Nabi Isa untuk Bani Israel itu di daerah masing-masing. Kalau Rasul Muhammad SAW itu seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin, seluruh, tidak hanya untuk suku-sukunya, tidak hanya untuk bangsa-bangsanya itu saja. Nabi Muhammad ada seluruh. Saya telah mengutusmu itu untuk seluruh umat manusia, basyiran wa nadhira, telah memberikan menjadi kabar gembira, wa nadhiran, dan yang memberikan peringatan. Kemudian alam nasyrah laka sadrak, dan saya lapangkan dadamu, saya letakkan alaika wizrak, wa wada'tu anka wizrak wa rafa'tu laka dzikrak, dan saya tinggikan sebutanmu, dan seterusnya, dan saya jadikan kamu itu umatmu, khaira ummah, umat yang terbaik. Rasulullah adalah nabi yang terbaik dan umatnya adalah khaira ummah, yang dimana umat itu dikeluarkan linnas, untuk manusia, dan ummatan wasatan, wa ja'altu ummataka humul awwalun wal akhirun, dan seterusnya. Wa ja'altu ummataka la tajuzu lahum khutbatun hatta yashhadu annaka 'abdi wa rasul. Summa qala ya rabbana ta'rafna bi annana ta'rafna wa annana asrafna amala ta'asrafna fatubalaina tawbah likulli yawbah wastur lana nawati wa amin rawati wa ughfir li walidina rabbi wa
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل صلى وسلم ربي عليه عبد ربي وآله العدد تخصيص بي والحمد لله في البدء والثناء زين الحسن حسن الختام مرامي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفتح علينا وقراباتي لنا بديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفتح علينا وقراباتي لنا بديننا. Baiklah, ini pengajian Dardil Mi'raj di Ponpes kita, pondok kita yang tercinta, ya, yang telah dibina oleh guru kita bersama, yang telah dirintis, diresmikan oleh guru-guru kita, masyayikh kita. Yang pertama adalah guru kita Syekh Zubair Abu Hasan, ya, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Ini pesantren diresmikan oleh beliau, direstui. Kemudian yang kedua adalah Syekh Muhammad bin Ismail Zain Al-Yamani Makkah Al-Mukarramah. Ya, bersamaan dengan rawuhnya adik-adik ya 2017 itu Syekh Muhammad. Kemudian masih belum punya nama. Setelah 2 tahun akhirnya beliau mempunyai nama, yaitu dengan nama yang ditulis tangan oleh beliau sendiri, Syekh Muhammad bin Ismail Zain Al-Yamani, yaitu Fathul Jalil. Ya, ribat itu mahad. Mudah-mudahan mahad ini dan lembaga yang sudah berdiri sebelumnya, itu Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum, kemudian MTS ya, Madrasah Ibtidaiyah yang telah dirintis ya oleh Kiai Jumaida, kemudian dilanjutkan oleh seorang kepala Bapak Abdul Hadi sarjana hukum, setelah itu Ustadz Ahmad Sahla, setelah itu Ustadz Sulaiman sampai sekarang ya, berdiri tahun 80. Akhirnya 84 dipimpin oleh Bapak Abdul Hadi, Bapak Cari, sarjana hukum. Sampai dari 84 sampai 90 ya, sampai 90 ya, yaitu ya 84 sampai 90. Dari 90 yaitu sampai kira-kira 2000 ya. Ya 2000 itu sudah berkira-kira 10 tahun masih dipimpin oleh Ustadz Ahmad Sahla ya, keponakannya Kiai Jumaida, seorang pendiri. Kemudian tahun 2000 sampai sekarang langsung dipimpin oleh Al-Ustadz Sulaiman, menantunya Kiai Jumaida. Dan alhamdulillah 2011 Ustadz Sulaiman bersama sahabat-sahabatnya, dewan guru masyarakat dan wali murid merintis Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatul Islam. Dan alhamdulillah ya, yang pertama dipimpin oleh Ustadz Sulaiman sendiri, kepala itu. Setelah itu dari tahun berapa, 2011 mungkin sampai 2015. Setelah 2016 dipimpin oleh Ustadz Sujaki, sarjana hukum. Dan statusnya masih afilial ya, gabung ke 3 tahun ke Pondok Pesantren Robitotul Islam, Madrasah Sanawiyah Robitotul Islam Kerejengan. Kemudian 3 tahun afilial bergabung dengan SMP I Bishril Arifin Pakuniran yang diasuh oleh Ustadz Kiai Zainul Arifin ya, yang asalnya juga dari Seneng Pakuniran. Setelah itu afilial lagi
dengan MTS Ibnu Hasan Perhubungan yang dipimpin oleh Bapak Ibnu Hajar, ya. Bapak Ibnu Hajar MPD di Kerobungan. Kemudian 2017 Al-Fakir, ya, bermusyawarah untuk mengajukan izin atau izin operasional madrasah tsanawiyah yang sudah berjalan 7 tahun itu. Yang masih belum punya izin, gedungnya masih meminjam ke MI Nurul Ulum. Dan alhamdulillah bersamaan dengan ridhonya Allah, rahmat Allah yang Maha Kuasa, takdir, ya. Alhamdulillah 2017 tepat pada tanggal 1 Oktober, ya, izin operasional, ya, SMPI Tarbiyatul Islam turun. Yang pada mulanya itu MTS karena gabung ke Krejengan, kemudian menjadi SMP karena gabung ke Pakuniran Bisril SMPI Bisril Arifin, kemudian jadi MTS lagi karena bergabung dengan MTS Ibnu Ha, dan sekarang kembali ke SMPI karena harus kami ajukan ke Dinas Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah pada tanggal 1 Oktober 2017, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya, dengan kekuasaannya Allah. La kulli hal bukan karena kehebatan siapa, fadl pemberian, fadlan wajudan manna, anugerah, wajudan dan kelomanannya Allah, ya. Kedermawanannya Allah, kebaikannya Allah, manan dan pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. La biktisabim minna, bukan karena usaha kami, ya. Akhirnya pada tanggal 1 Oktober 2017 SMPI Tarbiyatul Islam resmi berdiri di Seneng, ya. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2017, ya, ini dipimpin oleh Al-Fakir sendiri, ya. 2018 1 Oktober alhamdulillah mendapatkan gedung laboratorium IPA. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 2018, ya, 1 Oktober. Jadi 1 tahun usianya ijob, izin operasional. Alhamdulillah ini berdirilah SMPI Tarbiyatul Islam, berdikari, sudah tidak lagi afilial, sudah tidak lagi bergabung. Nah, ini barokahnya doa sesama, barokahnya guru dan kedua orang tua, ya. Dan pada tahun 2018 ini karena ada salah satu santri yang bernama Rizka Wulandari, ini mau melanjutkan. Alhamdulillah kami tampung di sini. Dan alhamdulillah setelah musyawarah, alhamdulillah tidak jadi ke Wangkal, ya. Ke Wangkal apa ke Miftahul Jannah, ya? Tidak jadi dari. Alhamdulillah 2018 karena ada satu santri di sini yang menetap di sini dan ingin melanjutkan, tidak ada wadah, akhirnya berdirilah MA Plus Tarbiyatul Islam yang masih afilial ke MA Raudhatul Istiqomah. Dan alhamdulillah 2019 bulan Desember dengan izin Allah, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, izin operasional untuk MA Plus Tarbiyatul Islam diturunkan oleh Provinsi Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Tim dari Surabaya turun langsung ke Desa Senang. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wes. Dan lengkaplah sudah di Yayasan Tarbiyatul Islam ini, MI Nurul Ulum, ya, yang telah didirikan oleh Kiai Jumaida, ya. Kemudian yang masih yayasannya masih apa istilahnya, LP Ma'arif. Kemudian setelah itu MTS SMPI Tarbiyatul Islam dan MA Plus, alhamdulillah. Nah, kemudian setelah 2 tahun, alhamdulillah diberi namalah untuk Pondok Pesantren, ya, yang diberi nama langsung oleh beliau Syekh Muhammad bin Ismail Zain Al-Yamani. Mudah-mudahan kita semua
santri, murid-murid, siswa-siswi RA Nurul Ulum, MI Nurul Ulum, SMPI dan MA Fakultas Tarbiyatul Islam ini, dan pondok pesantren mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah jadi orang yang ikhlas. Ya, mudah-mudahan lillahi taala semuanya diberi kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengaji yang sudah 4 tahun, yang ada yang sudah 3 tahun di sini, santri yang sudah 4 tahun setengah ini, 4 tahun ya. 4 tahun, memasuki 4 tahun, kemudian ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun lebih, ada yang 6 bulan, itu putra. Ini sudah 4 tahun setengah, masuk 5 tahun. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mahad ini dijadikan mahad yang barokah. Amin. Maka lillahi yanmu istamir. Mudah-mudahan bukan karena manusia, tapi karena betul-betul ingin meninggikan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Pesantren ini adalah milik kita bersama. Pondok ini adalah milik kita bersama. Lembaga yang ada di sini adalah milik kita bersama. Yuk kita jaga dan rawat bersama. Yuk kita lestarikan. Yuk kita jaga nama baiknya. Yuk kita doakan terus. Yuk kita dukung baik Nuril maupun seperti itu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.